itu mempunyai pengertian, yaitu hiasan yang digunakan untuk mempercantik tampilan suatu hidangan agar terlihat lebih menarik, menggugah selera dan memberikan nilai estetika pada makanan. Nah, jadi garnish itu sifatnya harus edible, yaitu yang bisa dimakan. Kayak contohnya garnish itu yang terbuat dari sayuran, buahan, dan juga daun-daun yang bisa dimakan. Nah, jadi syarat-syarat garnish itu ada banyak nih, dan harus kita perhatikan sebelum kita membuat garnish. Yang pertama itu ada bahan yang dipakai itu harus bahan yang segar. Nah, jadi ketika kita membuat garnish, kita harus perhatikan dulu, nggak mungkin kan kita membuat garnish itu dari bahan-bahan yang lain. Kemudian kita harus mengetahui jenis makanan yang akan dihias. Misalnya contohnya kita akan membuat makanan timun, nasi goreng. Nah, itu kan garnishnya cocok seperti timun, tomat, dan lain-lain gitu. Selanjutnya itu ada penggunaan warna yang mencolok dan menggaring. Nah, ini agar ketika kita mau makan suatu hidangan itu selera kita itu bisa menjadi meningkat. Selanjutnya itu ada alat-alat yang digunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu kita harus sesuaikan kembali alat-alat yang kita gunakan ketika ingin membuat garnish. Dan yang terakhir itu besar hiasan dan hidangan yang akan dihias harus seimbang. Nah, ada yang tahu nggak berapa persen garnish yang dibolehkan dalam suatu hidangan? Ada yang tahu lagi nggak berapa? Kita coba dulu. Kurang 4, 12, kurang 4, 5%. Oke, jadi besar garnish yang dibolehkan dalam suatu hidangan itu ada 5-10%. Nah, itu nanti kita sesuaikan lagi dengan jenis hidangannya. Dan tahu semua? Tahu. Oke. Nah, next. Selanjutnya itu ada fungsi garnish. Nah, ini Ibu ada beberapa contoh gambar. Nah, kalau kalian lihat dari gambar ini, kalian tertarik nggak untuk makannya? Tertarik. Kemudian gambar ini tertarik nggak? Tertarik. Bagaimana dengan ini? Enggak. Kenapa ini tidak tertarik? Kurang estetik. Iya. Kurang estetik. Nah, jadi fungsi garnish itu untuk menarik suatu hidangan agar kita itu selera makan kita itu menjadi bertambah. Nah, jadi fungsi yang pertama itu agar makanan terlihat menarik. Yang kedua, membangkitkan selera makan seseorang yang memakannya, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, selanjutnya itu menambah rasa dan aroma yang lezat. Yang keempat, memberi identitas hidangan sesuai jenis masakan. Dan yang terakhir, menunjukkan profesionalisme penyajian dalam dunia boga. Nah, oke. Selanjutnya itu ada jenis-jenis garnish. Yang pertama itu ada simple garnish. Ada yang tahu nggak apa simple garnish? Ya, betul aja. Simple garnish itu hidangan garnish yang sederhana. Composite garnish ada yang tahu nggak? Garnish yang lebih kompleks gitu. Biasanya lebih banyak. Ya, betul Tasya. Itu tuh garnish yang memiliki banyak jenisnya. Nah, jadi kita pelajari dulu yang simple garnish. Jadi simple garnish itu adalah garnish yang memakai satu bahan saja, seperti yang sudah jelaskan tadi. Itu yang garnishnya itu lebih sederhana, seperti contohnya timun pada nasi goreng. Nah, itu garnishnya itu cuma timun aja. Nah, sedangkan composite garnish itu garnish yang memiliki satu atau lebih dari dua bahan garnish gitu. Nah, seperti yang dijelaskan Tasya tadi bahwa
composite garnish itu lebih kompleks, lebih banyak gitu macamnya.